Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erlinawati dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Yang terhormat Bapak Fakih Ali Syariati LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan dari ahli kitab yang ada hubungannya dengan agama mereka ataupun tidak. Masuknya Israiliyat dalam tafsir. Jauh sebelum Islam datang, Israiliyat sudah mulai memasuki kebudayaan bangsa Arab atau pada masa jahiliyah. Karena di tengah-tengah mereka orang-orang ahli kitab Yahudi yang telah lama hidup saling berdampingan. Adanya kisah Israiliyat ini merupakan konsekuensi logis dari akulturasi budaya dan ilmu pengetahuan antara bangsa Arab jahiliyah dan kaum Yahudi serta Nasrani. Di samping itu, harus diakui bahwa masyarakat Madinah dan sekitarnya tempat Islam berkembang termasuk masyarakat heterogen dengan Yahudi dan Arab sebagai etnis yang paling dominan. Mereka yang masuk Islam dari kaum Yahudi atau Bani Qoinukah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Khaybar, Bani Taimi, dan Bani Fada dan Nasrani serta Majusi tetap membawa kesan-kesan kepercayaan agama mereka terdahulu. Di samping itu, bangsa Arab sendiri tidak hanya mengetahui perihal kitab-kitab terdahulu, sehingga ketika mereka ingin mengetahui tentang penciptaan alam, kejadian-kejadian penting dan sebagainya, mereka harus berkali-kali dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maksudnya, mereka harus bertanya kepada ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Momen inilah yang merupakan pangkal meresapnya paham-paham Israiliyat ke dalam Islam. Jadi, penyusupan Israiliyat ke dalam tafsir dapat dikatakan melalui periode periwayatan dan pengkodifikasiannya. Pada masa periwayatannya, terutama masa sahabat dan tabi'in, tidak terdapat kejanggalan karena sahabat mendapatkan tafsir langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bila timbul persoalan, maka Rasulullah sendiri yang akan memberikan jawaban dan solusinya, baik melalui turunnya wahyu maupun melalui sabda-sabda yang disampaikannya. Selanjutnya, hukum meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan meriwayatkan Israiliyat. Di satu sisi, juga terdapat beberapa dalil yang menunjukkan larangan meriwayatkannya. Di antara dalil yang memperbolehkan adalah ayat-ayat Al-Quran yang memperbolehkan untuk bertanya ahli kitab, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 94. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan larangan meriwayatkan Israiliyat adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perlakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang gemar mengganti dan merubah kitab suci mereka. Menanggapi hal tersebut, Al-Zahabi berpendapat bahwa setiap riwayat Israiliyat yang sesuai dan sejalan dengan syariat Islam, mereka diperbolehkan untuk diriwayatkannya. Adapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak masuk akal, maka tidak diperbolehkan untuk meriwayatkannya. Adapun riwayat Israiliyat yang didiamkan oleh
syariat dalam arti tidak ada yang memperkuat atau menolaknya, maka hukumnya adalah tawakuf, artinya kita tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkannya. Selanjutnya tentang pandangan ulama terhadap riwayat Israiliyat. Kalau kita telaah ulang fenomena dan dinamikanya, Israiliyat menjadi perhatian yang cukup serius di kalangan ulama. Bahkan saking seriusnya, umumnya sumber-sumber riwayat ini dibatasi pada 4 tokoh sentral, yakni Abdul bin Salam, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan Abdul Malik bin Aziz. Namun demikian, para ulama masih kontroversi dalam menilai, menyaring, serta menerimanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.